قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, masih di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya di hadis ke-8 di bab tersebut kalau tidak salah. Sekarang hadisnya Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, bukan? Betul? Berarti itu belum ya? Ya. Hadis dari Thabit Al-Bunani. Benar ya? Baik, kita lanjut di hadis tersebut. Nanti bisa tolong dibacakan terjemahannya, Pak. An Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la alwu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit fakana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasi wa idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Silakan Pak, tolong di Al-Bunani meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku tidak akan mengurangi lamanya salat ketika mengimami kalian sebagaimana ketika Rasulullah mengimami kami. Sabit mengatakan, Anas lantas melakukan sesuatu yang belum pernah kulihat kalian melakukannya. Jika mengangkat kepala dari ruku, maka dia berdiri tegak, sehingga ada yang berkata, Anas telah lupa. Jika mengangkat kepala dari sujud, maka dia diam, sehingga ada yang berkata, Anas telah lupa. Baik, ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyebutkan berkata inilah alwa nusalli bikum. Artinya apa tadi? Kata Anas bin Malik di awal-awal. Jika mengangkat kepala dari sujud, enggak, maka dia diam. Lah perkataan Anas bin Malik. Perkataan Anas bin Malik. Inilah alwu nusalli bikum. Perkataan Anas bin Malik. Dia berkata, Anas bin Malik, sesungguhnya aku tidak akan mengurangi lamanya sholat ketika mengimami kalian sebagaimana ketika Rasulullah mengimami kami. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Beliau ketika mencontohkan dan menjadi imam bagi para tabi'in, beliau menegaskan, saya tidak akan mengurangi ritme atau durasi salat saya, karena saya ingin memberikan contoh bagaimana ritme dan maksudnya ritme di sini durasi Rasulullah SAW salat.
Ya, akan dicontohkan oleh Anas bin Malik dari segi apa? Panjang atau pendeknya, atau seberapa durasinya. Karena seseorang kalau tidak mendapatkan contoh, dia nggak tahu dan mengira bahwasanya tata cara salatnya itu sudah benar. Sebagaimana ini yang jamak terjadi di Indonesia. Banyak yang menyangka cara salatnya itu udah benar gitu loh. Padahal menyelisihi caranya Rasulullah SAW. Maka Thabit Al-Bunani mengatakan, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Ya, maka Thabit Al-Bunani rahimahullah, beliau mengatakan kepada kaumnya bahwasanya Anas bin Malik melakukan sesuatu dalam salatnya yang saya itu enggak ngelihat kalian melakukannya, wahai kaum muslimin ketika itu. Ya, cara salatnya Anas bin Malik berbeda dibandingkan tata cara salatnya kalian. Gitu, itu maknanya. Ya. Lantas ditanya kemudian, bagaimana caranya? Bagaimana perbedaannya antara salatnya Anas bin Malik yang mencontoh Rasulullah dengan salatnya kalian, dengan salatnya kita? Ketika itu, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'ima hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Jika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu i'tidal, mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu i'tidal, intasaba qa'ima, maka beliau intisab. Intisab itu tegak berdiri, sempurna tegak berdiri. Hatta yaqul al-qa'il, sampai makmum atau orang jemaah mengatakan qad nasi, atau mengatakan di sini maksudnya mengatakan di hati mereka, sepertinya dia lupa deh. Saking dirasa lamanya berdiri i'tidal. Ibu-ibu ngerti enggak, Bu? Berarti gagal fokus. Ayo, jangan liatin anak-anaknya. Salah fokus nih kayaknya nih. Enggak mau. Nah, jadi gini, saya jelasin gini, Bu. Orang-orang ketika itu banyak yang ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud flash. Apa arti flash? Cepat. Ya. Cepat, ya. Pernah enggak kita mendapatkan imam di Indonesia kayak gitu? Iya, banyak. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Bentar langsung sujud. Sujudnya agak lama dikit, duduk di antara dua sujud cepat. Itu persis seperti di zaman tabi'in ada orang-orang kayak gitu loh. Ya, oke, udah mulai samar. Berarti tadi gelap dong. Mulai sedikit paham. Maka gimana sih cara salatnya Anas bin Malik yang kata beliau ini seperti salatnya Rasulullah, enggak dikurangi oleh Anas bin Malik, durasi seperti ini gitu loh. Maka kata Thabit Al-Bunani yang melihat langsung bagaimana salatnya Anas bin Malik, dia berkata, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Anas bin Malik melakukan sesuatu yang saya tidak pernah melihat kalian tuh melakukannya, yaitu di dua spot. Di apa? Ya, di apa itu? Apa saja? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Masyarakat ketika itu banyak yang mempercepat i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ya. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'imah. Anas bin Malik kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku' berarti i'tidal, maka intasaba qa'imah, beliau tegap berdiri terus hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Sampai orang-orang itu menyangka ini kayaknya lupa deh. Dikira lagi apa? Lagi berdiri, lagi baca Al-Fatihah saking lama gitu.
Lama di sini dianggap lama oleh masyarakat. Kenapa? Karena banyak mereka kebiasaan apa? Mempercepat. Gimana? Bisa dipaham sekarang, Bu? Ini satu kalimat lagi nih. Kalau kalimat setelah ini paham, alhamdulillah, berarti tugas saya selesai. Saya tinggal pergi. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqul al-qa'il qad nasi. Dan kalau misalnya Anas bin Malik mengangkat kepalanya dari sujud, berarti ini apa? Duduk di antara dua sujud. Makatha, menetap seperti itu. Menetap duduk di antara sujud gitu, hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Sampai orang pun pada menyangka apa? Ini kayak lupa nih, kayak lagi tasyahud nih, dia lupa nih sujud kedua gitu loh. Saking apa? Lamanya bagi mereka yang kebiasaan cepat gitu. Faham ibu-ibu? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Anas bin Malik mencontohkan dari segi apa? Durasi untuk antar rukun demi rukun. Dan rata-rata apa? Rata-rata memang standar gitu ya. Dan tidak mempercepat i'tidal atau duduk di antara dua sujud. Ya. Baik bacaannya mungkin diperbanyak atau itu bisa nanti cari apa aja bacaannya, atau dia agak sedikit melambatkan atau dia tuma'ninah di situ. Yang penting tidak cepat-cepat seperti banyak yang dilakukan oleh sebagian imam di negeri kita. Oke, sampai sini insyaallah maklum. Maka di hadis ini adalah dalil akan disyariatkannya memperlama i'tidal, berdiri setelah ruku' dan boleh memperlama duduk setelah sujud. Namun memperlama di sini bukan berarti lebih lama daripada ruku', lebih lama daripada sujud, tidak lebih lama daripada ruku' atau sujud. Ini maksudnya adalah menjelaskan jangan terlalu jauh perbedaan antara i'tidal, duduk dan sujud, dengan ruku' dan sujud. Jangan terlalu jauh perbedaan durasinya. Ya, kita menuju hadis berikutnya, umat sekalian. Hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik ya, berkata, ma sallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatin wala atamma salati min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Pak, fadhal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku belum pernah mengerjakan salat di belakang imam yang salatnya lebih ringkas dan lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Ya, ahsan. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perkataan beliau. Dan beliau menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Dan juga menjadi makmum selainnya, menjadi makmum bagi imam lainnya. Ya, menjadi makmum bagi imam lainnya. Jadi kata Anas bin Malik, tidaklah saya salat di belakang imam, manapun imam itu, saya salat di belakangnya yang lebih ringan salatnya daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang lebih ringan salatnya dibandingkan salat Rasulullah, dan tidak ada yang sempurna salatnya dibandingkan salat Rasulullah. Berarti salat Rasulullah itu salat yang ringan dan sempurna, bukan yang berat, panjang dan tidak sempurna. Taib, apa yang bisa kita dapatkan faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, hendaknya imam mengimami dengan salat yang ringan, atau hendaknya imam memperingan salatnya. Imam memperingan salatnya peringan, sehingga tidak memberatkan jemaah, kecuali dalam beberapa konteks. Ada dalam beberapa salat, seperti salat gerhana, salat tarawih, dan salat subuh.
maka ini lebih dianjurkan untuk diperpanjang. Gitu ya. Ya, kecuali kalau misalnya khawatir fitnah, maka ini perlu edukasi lebih. Karena kalau misalnya kita pulang kampung, dan di kampung biasanya baca Asy-Syams sama Al-Lail, ya. Kemudian tiba-tiba rakaat pertama baca Al-Fajr dari awal sampai akhir. Itu satu halaman sepertiga. Itu enggak bakal betah itu jemaah. Mungkin wal fajr dikira jemaah paling dibagi dua. Ternyata enggak ada pembagian. Full satu rakaat, satu surat Al-Fajr. Rakaat kedua jemaah kira paling Al-Balad. Ternyata At-Takwir, satu halaman full. Wah, perhitungan jemaahnya. Akhirnya pulang dari masjid, mereka sembuh dari batuk. Karena batuk-batuknya pas cuman di sholat doang. Ya begitu. Maka kalau ini membuat mereka terjangkiti fitnah dan terfitnah ketika sholat, maka hendaknya diringankan. Walaupun asalnya syariatnya disunahkan untuk dipanjangkan. Maka terjadi namanya fitnah dalam sholat. Fitnah dalam sholat. Kok bisa fitnah dalam sholat? Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendengar ada seorang anak menangis di jemaah akhwat, gitu kan? Jemaah ummahat, ada anak menangis. Maka Rasulullah mempergegas salatnya, khawatir antuftana ummuha atau ummuh, yaitu ibunya terfitnah dengan itu. Karena serba salah. Karena fitnah salah satu maknanya adalah talatumul amr wala makhraja minha. Fitnah, salah satu makna fitnah adalah talatum al-umur wala makhraja minha atau wala makhraja anha. Gitu ya. Talatumul umur itu apa? Latoma itu nampar. Maka al-umur itu perkara-perkara, hal-hal. Masalah-masalah itu saling menampar satu sama lain dan tidak ada jalan keluar, maka ini fitnah. Ini salah satu makna fitnah. Maka kalau kita seseorang sedang menghadapi masalah entah ekonomi, keluarga, sosial, bahkan masalah agama, dan pikiran saling menampar satu sama lain, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, ini berarti sedang terfitnah. Ini sedang terfitnah. Nah, ibu-ibu yang bawa anak juga kayak gitu kan, ketika ke masjid, anaknya nangis. Tapi ibu ini lagi sholat. Sehingga ibu ini bingung. Pilih Allah atau pilih anak ini, kan bingung. Dia mau pilih Allah yaitu sholat, maka ini akan mengganggu jemaah. Dia pilih anak ini, dan juga enggak khusyuk. Dia pilih anak ini, maka batal sholatnya nanti. Maka ini namanya talatum al-umur, terfitnah perempuan ini. Maksudnya bukan tertuduh. Makna terfitnah di sini adalah terjadi gejala saling bertentangannya keadaan dan tidak ada jalan keluar, maka itu fitnah. Begitu. Maka seseorang ketika dia banyak pikiran dan dia bingung, enggak ada jalan keluar, maka dia terfitnah dengan pikirannya. Seperti itu. Taib. Jadi imam salat ringan pada asalnya sehingga tidak mempersulit atau memperberat orang-orang yang salat di belakangnya. Namun dengan ringannya itu tammah, harus sempurna salatnya sehingga tidak berkurang pahalanya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, fa itmamuha yakunu bil ityani. Jadi kan diberikan di sini dua hal, yaitu itmam dan takhfif. Sempurna dan ringan. Salat ketika menjadi imam sempurna dan ringan. Bagaimana caranya sempurna, bagaimana caranya ringan? Maka fa itmamuha yakunu bil ityani biwajibatiha
wa mustahabbatiha min ghairi tatwil, kata Syekh Abdullah Al-Bassam. Maka menyempurnakannya adalah dengan cara apa? Mengerjakan kewajiban dalam salat dan sunnah-sunnahnya tanpa memanjangkan. Ini sempurna. Ya. Wajibnya dikerjakan, mustahabnya dikerjakan tanpa dipanjang-panjangin. Seperti baca Al-Fatihah wajib, lakukan tanpa harus dipanjangin dengan cara baca yang sangat tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemaah di belakang dikira, emang kita lagi kondangan apa ya kok kayak dengar kayak Ar-Rahmanir Rahim. Itu aminnya jemaah juga berat. Amin. Lama. Memang ini mengerjakan wajib. Tapi tatwil terhadap jemaah, yaitu memanjangkan untuk jemaah hal seperti ini, membuat jemaah itu keberatan. Ini baru Al-Fatihah aja nih. Amin. Ya baca apa deh. Alif. Udah alif nih mestinya. Tahu gua. Setiap alif lam mim kan. Taunya alif lam ra. Sama aja. Panjang. Akhirnya apa? Mulai terkena influenza setelah itu. Batuk. Ya. Jadi menyempurnakan dengan cara apa? Menaikkan kewajiban dan hal yang sunnah tanpa memanjang-manjangkan untuk imam. Wa takhfifuha yakunu bil iqtisari ala wajibatiha wa ba'di mustahabbatiha. Dan cara takhfif, meringankan salat bagi imam dengan cara mencukupkan hal yang wajib dan sebagian dari yang sunnah, tidak semuanya. Mencukupkan seluruh kewajiban dalam salat dan sebagian dari yang sunnah. Jadi ada beberapa sunnah yang mungkin ditinggalkan. Itu enggak apa-apa. Ini namanya takhfif. Makanya ketika salat berjamaah dianjurkan takhfif, yaitu ringan, perlu mengorbankan beberapa sunnah, enggak apa-apa. Ya. Perlu mengorbankan beberapa sunnah, enggak apa-apa. Misal kalau biasa baca Subhan Rabbil A'la 3 kali, dia sekali, fadhal. Ya. Ana selama salat berjamaah, imam yang paling cepat banget salatnya itu, waktu itu ana berimamkan dengan Ustaz. Ayo tebak Ustaz siapa? Sampai benar baru kita lanjutin kajian ini. Ayo. Itu tahun 2015 atau 2016 awal. Bukan imam. Sebenarnya ustadznya bukan imam. Ustadznya orang Sumatera. Tapi kita waktu itu sholat di rumah beliau, sholat Isya. Abu Fairuz? Enggak. Itu ada di Kabupaten Bogor, masuknya Kabupaten Bogor. Jadi bukan ada di Sumatera, tapi Ustadz ini asli Sumatera. Lulusan Saudi, lulusan Saudi. S3 lulusan Saudi. Ayo. Sekali satu clue lagi, minta satu clue harus bayar baru. Doktor. Waktu itu saya numpang di mobilnya karena saya mau. Udah? Ya kalau udah saya udahan. Bismillah, subhanakallahumma. Waktu itu ada studio di daerah situ. Kita waktu itu mau ke masjid. Masjidnya nama Darussalam. Namun karena hujan banget dan gak ada parkiran cukup, maka akhirnya ke rumah beliau aja, sholat di rumah beliau. Dan sholatnya itu cepatnya minta ampun. Ya bukan cepat kayak orang-orang yang tarawehan cepat, bukan gitu, bukan. Namun sholatnya cek gitu. Apa? Allahu Akbar. Kayak nggak baca beliau, kayak nggak baca.
Kayak nggak baca. Maksudnya kayak nggak baca subhanallahil azim, nggak baca seolah-olah gitu. Kalau Rabbana lakal hamd itu kan seolah nggak baca. Kemudian subhanarabbiyal a'la seolah nggak baca. Jadi Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, cepat. Karena kita mepet jam 8 harus ada di studio. Ayo tebak. Ya udah enggak saya enggak lanjutin. Itu mau ke Masjid Darussalam. Tahu Masjid Darussalam di mana? Hah? Oh, Ustaz Rwandi, ya. Gimana? Iya. Iya. Apa Ustaz Rwandi? Enggak ada. Enggak ada hadiah. Harusnya saya yang dikasih hadiah dong. Nah, Ustaz Rwandi, ya. Itu beliau kan pakar usul fikih gitu. Tapi kenapa kok beliau cepat sholatnya? Karena ketika itu nggak bilang, Ustaz antum kan dokter sunnah lagi. Kenapa antum? Karena anda nggak ngomong gitu. Karena pasti beliau pakai ilmu. Ya, nggak mungkin juga anda bilang, Ustaz antum kayak nggak pakai ilmu deh. Kok kayak cetek receh banget sholatnya gitu. Itu di sholatnya di rumah beliau, dan rumah beliau itu relatif bisa di kota wisata. Iya. Itu masuk Kabupaten Bogor itu. Dekat Bekasi. Masuk Kabupaten Bogor. Iya. Sempit rumahnya. Maksudnya sempit sini banyak barang, agak berdekatan jarak barang dengan barang. Tapi ya namanya kota wisata ya sempit-sempitnya klasternya ya lumayan. Nah, ala kulli hal itu kenapa beliau cepat banget sholatnya? Karena mentakhfif, meringankan dengan super ringan. Bukan karena supaya saya tidak kecewa, bukan. Karena memang ada hajat, yaitu appointment kita sampai di studio jam 8. Studionya ada di salah satu ruko di daerah kota wisata juga, di seberang Masjid Darussalam. Gitu. Saya ketika itu berposisi sebagai pembawa acara di Niaga TV. Itu 2016 awal kalau nggak salah. Nah, itu beliau berarti mentakhfif. Itu sholat paling cepat, imam paling cepat, atau imam dari kalangan ahlu sunnah yang paling cepat saya alami. Memang ketika itu saya agak heran, mau nanya sebenarnya, kok cepat banget antum dokternya di mana saat kita? Tapi setelah anda lebih pikir lama, pasti ada alasan, dan ternyata semakin memperdalam fikih, ya justru beliau memang melakukan hal yang wallahu alam tepat. Pertama karena hujan. Kedua karena ada janji, dan ini janji kepada kaum muslimin juga gitu loh. Maka dipercepat sholatnya dengan cara itu. Namun wallahu alam cara seperti ini sholat menurut saya jangan dilakukan di masjid kalau bisa. Karena bisa menimbulkan fitnah, gitu. Dokter soal kayak gini, gitu. Mohon maaf Ustaz Rwandi, ya. Tapi ini fikihnya beliau, fikih ini takhfif, yaitu hanya mengerjakan rukun dan wajibnya saja dan meninggalkan sebagian dari sunnah, nggak apa-apa. Bahkan meninggalkan sunnahnya karena ada hajat, nggak apa-apa. Nah, karena bagi jumhur ulama baca subhanarabbil azim di ruku', baca Rabbana lakal hamd di i'tidal, baca subhanallah ala di sujud, baca Allahumma ighfirli ya itu semua sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tasyahud awal itu tidak wajib, sunnatul ab'ad dalam mazhab Syafi'i, tapi itu yang sahih adalah wajib. Tapi beliau tasyahud awal, enggak tasyahud awal, cuman cepat begitu. Ini fikihnya. Kadang kita mengingkari sesuatu yang mungkin asing bagi kita, dan di awal kita mengingkari, namun setelah kita telusuri lebih panjang ternyata ini justru orang berilmu ini, gitu. Ya. Oke, itu faedah pertama. Faedah kedua, bahwa salatnya Nabi itu sesempurnanya salat.
Maka sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Karena salatnya Rasul paling sempurna, sebagaimana klaim dari Anas bin Malik. Dan sempurnanya salat beliau itu bukan berarti harus panjang terus. Melainkan ketika jadi imam, maka beliau memiliki sikap rifq, yaitu friendly terhadap kaum muslimin dalam hal durasi. Kemudian faedah ketiga, bolehnya jawazu imamatil mafduli lil fadil. Bolehnya yang mafdul berimamkan, bolehnya yang fadil berimamkan al-mafdul. Ayo, bingung? Bolehnya yang fadil menjadi makmum bagi yang mafdul. Mafdul jadi imam. Paham gak sampai sini? Gak paham? Ya udah. Paham gak, Bu? Ada fadil, ada mafdul. Ada fadil, ada mafdul. Fadil artinya apa? Kok fadil artinya nggak tahu, ya mafdul lebih-lebih. Fadil artinya yang lebih utama. Utama. Iya. Sama ya. Afdal itu lebih afdal daripada fadil. Di sini komparisinya fadil dengan mafdul. Ya. Enggak beda. Enggak usah afdalnya di ini dulu, Bu. Dia singkirin, enggak usah. Ini fadil aja belum tahu, ya buat ngafdalin. Afdalnya singkirin dulu, simpen dulu, ya. Afadil dengan mafdul. Oke. Ini ada air minum Pristine. Ada Cleo. Oh, iklan. Ya udah, ada parfum Surati dan ada parfum terbitan saya HJ. Ini iklan juga bukan? Iklan juga. Gini, Bu. Air putih bening. Oke? Oke enggak? Ini baik enggak? Bagus dia. Kemudian ada, ini udah matang nih, kemasan. Kemudian ada air dari keran. Diminum boleh enggak? Silakan. Memang yang lebih afdal yang mana? Yang kemasan, iya, insyaallah. Maka kita katakan air yang dikemasan ini fadil dan air yang dari keran mafdul. Anggaplah kalau bahasa kita ya afdal gitu. Nah, lebih unggul gitu loh. Dan mafdul itu adalah yang di bawah dari yang lebih unggul itu. Di bawahnya si fadil. Oke. Baik, coba saya tanya lagi. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. Amalan yang afdal apa? Yang disunahkan apa? Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Oke. Baik. Sebaik-baik zikir adalah apa? Baca Al-Quran. Ini afdal. Paling afdalnya azkar. Paling afdalnya zikir. Ya Pak Agung. Jangan tidur Pak. Soalnya Anda juga ngantuk. Anda juga kena. Karena antum tidur, Anda kena juga nih. Pengen tidur nih. Jadi paling afdalnya zikir baca Quran. Baik. Sekarang setelah sholat baca istighfar, Allahumma anta salam dan seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, 3. Oke? Kalau dikomparasi secara global, mana yang lebih afdal? Baca Quran atau zikir setelah sholat? Dari sisi umumnya. Dari segi keumuman zikir, nilainya mana yang lebih afdal?
Ya, benar nih, Tulus ngomong kayak gitu bukan karena saya paksa kan? Ya itu. Baca Al-Quran lebih afdal dari seluruh zikir lainnya secara umum. Oke? Berarti yang fadil sekarang yang mana? Baca Quran atau zikir setelah salat? Zikir setelah salat yang fadil bukan yang mafdul. Yang fadil yang mana sekarang? Kok berubah-ubah ya? Baca Quran itu fadil. Zikir setelah salat itu mafdul secara global ya. Oke. Namun karena konteksnya khusus, maka yang mafdul itu lebih diunggulkan di konteks ini, yaitu setelah salat. Maka kalau ada orang setelah salat dia baca Al-Quran Al-Baqarah, sampingnya baca zikir setelah salat, subhanallah subhanallah subhanallah, mana orang yang lebih benar? Ya, zikir setelah salat. Ya, begitu ya. Jadi kadang-kadang yang mafdul itu dibolehkan atau bahkan lebih dianjurkan untuk dikedepankan dibandingkan yang fadil. Dalam dunia keimaman, boleh pria yang fadil itu menjadi makmum dan pria yang mafdul menjadi imam. Apalagi kalau pria mafdul itu adalah yang sudah menjabat di masjid itu. Maka yang fadil ini jangan mentang-mentang dia fadil, saya fadil loh, gitu. Kemudian dia menggeret yang mafdul supaya dirinya yang jadi imam. Enggak. Begitu juga kalau di masjid safar, masjid apa? Rest area, ya. Misalnya antum jenggotan Pak Joko, jenggotan udah putih lagi ya, Syekh, gitu kan? Mau pulang ke Solo, ke Boyolali, ke Ampel, ya. Tapi pulang pakai sorban Saudi, masya Allah, sorban Saudi muka Wonogiri, ya. Nah, kemudian pulang di rest area KM sekian, sudah waktu sholat, ada imam rawatib di situ. Wah ini syekh nih. Tapi pada ragu jemaah, bentar pakainya syekh, tapi kelakuan Jawi, ini gimana nih? Ya. Maka Pak Joko merasa saya fadil, saya lebih afdal daripada antum. Antum belum kenal sunnah kan? Belum. Ya udah, ana jadi imam. Boleh nggak seperti ini? Malah nggak boleh. Nah, sekarang Anas bin Malik afdal nggak? Fadil nggak dibandingkan tabi'in? Fadil, lebih afdal. Tapi kadang-kadang Anas bin Malik menjadi makmum dan imamnya adalah seorang tabi'in yang dari derajat ketakwaannya boleh jadi lebih rendah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak disyaratkan kita keabsahan salat berimamkan harus dengan yang soleh, tidak mesti. Baik berimamkan salat apalagi berimamkan pemerintahan. Ya. Kalau kita salat di belakang orang yang fasik, walaupun lebih afdal salat di belakang orang yang soleh, tapi salat kita tetap sah selama kefasikannya itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Begitu juga dengan kepemimpinan rakyat, ya. Taib. Jadi bolehnya orang yang fadil berimamkan orang yang mafdul. Taib. Lanjut ke hadis berikutnya. An Abi Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik bin al-Khuwairith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah usalli kayfa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqultu li Abi Qilabah kayfa kana yusalli qala mithla salati shaykhina hadha wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhad arada bi shaykhihim Aba Yazid Amr bin Salamah Al-Jarmi. Fadal, silakan Pak. Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri mengatakan bahwa Malik bin Al-Huwairits mendatangi mereka di masjid mereka itu lantas berkata, sesungguhnya aku ingin mengerjakan sholat sebagai contoh untuk kalian meskipun aku tidak ingin mengerjakan sholat. Aku akan mengerjakan sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW yang pernah kulihat.
Ayub bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana Malik mengerjakan sholat? Abu Kilabah menjawab, seperti sholat syekh kami ini. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat pertama. Yang dimaksudkan Abu Kilabah, syekh kami adalah Abu Buraid Amr bin Salamah al-Jarmi. Beliau juga dipanggil dengan Abu Yazid. Nah, di sini Malik bin Al-Huwairits adalah sahabat Nabi. Datang ke masjidnya Abu Kilabah, dan Malik bin Al-Huwairits ini ingin mencontohkan gimana caranya salatnya Rasulullah SAW. Cara salatnya Rasulullah. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, inni la usalli bikum wa ma uridu shalah. Saya akan salat mengimami, atau saya akan salat mencontohkan, tapi tidak dalam rangka saya lagi salat. Dalam artian yakni ini hanya sebagai sampel. Sebagai tutorial, ya. Jadi boleh seperti itu. Untuk pengajaran boleh. Ya. Pak Joko? Stimulasi atau apa, Pak? Simulasi apa? Simulasi. Ya, mencontohkan aja. Gambarannya seperti ini loh, gitu. Praktek, ya. Maka dikatakan kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli? Bagaimana salatnya? Salatnya Malik bin Al-Huwairits seperti salat syekh kita ini, yaitu salatnya Abu Yazid. Dan ibrahnya ada di sini kalimat wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhad. Jadi salatnya adalah duduk ketika mengangkat kepala dari sujud sebelum bangkit menuju ke rakaat berikutnya. Ini yang disebut jalsa al-istirahah. Duduk istirahat. Para ulama beda pendapat mengenai duduk istirahat ini, apakah dia mubah atau sunnah. Dua hukum yang berbeda, ya. Mubah atau sunnah, dua hukum yang berbeda. Maka anggaplah ini karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini sunnah. Maka ini adalah sunnah. Sebagian ulama memang katakan bahwasanya ini adalah mubah. Tapi mungkin wallahu alam lebih dekat ke sunnah, kepada sunnah. Atau sebagian ulama mengkompromikan. Kalau memang ada hajat untuk itu, maka sunnah. Namun kalau memang tidak ada hajat, maka mubah. Apa itu ada hajat? Yaitu ketika kecapean, atau kebesaran tubuh, atau lemah tubuhnya untuk mengangkatnya, dan yang semisal itu, atau penyakit, maka disunnahkan untuk jalsa istirahat, duduk istirahat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua menuju ke rakaat berikutnya. Adapun bagi yang tidak memiliki hal-hal seperti ini, dia masih segar bugar, dia tidak lemah, dia tidak kebesaran badan, maka langsung itu lebih afdal. Walaupun mubah dan boleh baginya untuk duduk istirahat. Dan jalsa istirahat ini sebentar, enggak lama. Apalagi kalau dia sebagai makmum, enggak usah lama-lama. Ya, begitu. Apalagi kalau duduk terus, jangan. Malah enggak boleh, enggak sah nanti salatnya kalau dia duduk terus, karena salat fardu wajib untuk berdiri, wajib berdiri. Oke, baik. Kemudian ini sampai hadis berikutnya. Ini hadis berapa? Masih satu lagi? Satu lagi boleh, Bu? Hadis berikutnya an Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Silakan, Pak. Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan salat, maka beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kedua ketiaknya pun tampak. Ya. Di sini menunjukkan apakah dalam semua salat yaitu Rasulullah merenggangkan kedua tangannya sampai tampak kedua ketiaknya? Ya enggak lah. Melainkan ini hadis dalam konteks khusus, yaitu saat sujud saja. Saat sujud. Ketika sujud
maka sunnahnya adalah merenggangkan kedua tangan. Sehingga kalau dulu kan pakai jubah atau gamis yang mungkin kam jubahnya. Kam itu adalah longgaran ruas jubah apa ya? Biasa di tangan. Ya begini loh. Kalau ngeliat orang Arab pakai jubah, tapi bukan yang manset. Kalau manset kayak ini manset kan enggak, bukan manset. Dia kamnya gede tuh. Enggak kayak Dimas juga enggak. Kamnya gede. Kalau ibu-ibu kan enggak. Malah enggak boleh kalau kayak gitu. Ini gede. Jadi kalau dia kayak gini, tangannya gini, ini bolongnya ini gede itu. Karena orang zaman dulu kan kayak gitu banyak tuh. Kalau ini standar, ini sekarang modern. Enggak, kalau zaman dulu ini lebar. Ya. Nah, sehingga kadang kalau kayak gini keangkat dia. Apalagi kalau semacam baju Pakistan atau kurta, sekarang kurta tapi ini gede tuh. Ketika dia sujud dan tangan kayak gini, itu otomatis kan lawang itu kelihatan. Kalau nggak percaya lihat aja itu orang-orang pakai kurta yang lebar ini, kelihatan ketiknya tuh. Maka ini sampai kelihatan putih ketiaknya Rasulullah SAW. Bayat di sini menunjukkan bersihnya ketiak beliau dari bulu. Itu maksudnya. Maka tidak dianjurkan memelihara bulu ketiak. Apalagi lebatnya minta ampun kayak lumut ya. Terus kemudian baunya itu menyengat, bikin terganggu orang yang sholat di sampingnya. Dan ketika dia berkeringat kemudian membuka ininya, maka banyak orang yang diampuni oleh Allah setelah itu karena istighfarnya mereka. Nah, maka tidak dianjurkan untuk memperpanjang atau memperlebat bulu ketiak apalagi membanggakannya. Subhanallah. Nah, ini berlaku untuk siapa? Laki-laki yang sedang salat sendiri atau menjadi imam. Oke, yang sedang salat sendiri atau menjadi imam. Adapun kalau dia salat berjamaah, bisa nggak dia melakukan ini? Saling sikut nanti. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan bahkan bisa jadi nggak boleh. Karena ini akan memberikan madarat atau merusak salat orang lain. Coba, kalau misalnya ini kan boleh kita kayak gini. Sujud kayak gini, nyatanya ini. Nih. Kayak gini. Coba aja sujud. Sok sujud ibu-ibu nanti kan salat sendiri. Maghrib, Isya atau tahajud. Coba kayak gitu sujudnya, Bu. Apakah ibu-ibu boleh? Adapun ibu-ibu tidak sunnah. Tidak. Ya sunnah cuma laki-laki doang. Ya. Justru sujudnya perempuan itu malah apa? Nyempil, ya nyempil. Baik sendiri maupun jemaah. Enggak. Itu laki-laki aja. Iya. Kalau perempuan enggak. Rapat. Kok rapat nih? Jari. Kalau jari ya rapat. Gini. Bukan gini. Enggak, biasa aja, Bu. Biasa aja, cuman enggak gini lah, enggak gini. Enggak gini, enggak. Itu laki-laki aja, laki-laki. Iya. Ya saya enggak tahu. Kalau saya kan enggak pernah lihat, Bu. Nah, kenapa begitu? Pertama, di sini dikatakan hatta ya berdua bayadu ibtaihi, sampai kelihatan mulusnya ketiaknya Rasulullah SAW. Bukan masalah mulusnya ketiak atau enggak, bukan masalah gitunya. Untuk yang ininya, ini untuk ininya doang. Tidak dianjurkan untuk perempuan memperlebar bentangan tangannya ini, ya sehingga kayak gini, sehingga enggak, karena ini khusus banget lagi sampai terlihat ketiaknya. Laki-laki berarti yang kayak gini, gitu loh. Ya.
Enggak, perempuan mungkin enggak kelihatan ketiaknya, Pak. Lagi sholat ya. Makanya kan enggak bisa kan? Tidak. Tidak, Bu, tenang aja, Bu. Saya salahin pokoknya. Ya. Biasa aja. Biasa aja, biasa aja. Bahkan di sini bentar gitu kan. Nih. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib dimarfu'kan pada Nabi SAW mengatakan idza ya di sini katakan oke. Sebentar, kalau ini hadis Muslim dari riwayat Al-Bara bin Azib menunjukkan bahwa saya ini hadis tadi khusus untuk sujud. Namun dalam riwayat Abu Daud dari Yazid bin Habib bahwa saya Nabi SAW melewati dua orang perempuan yang sedang sholat. Maka berkata Nabi SAW, mungkin setelah selesai sholatnya mereka, berkata Nabi SAW, idza sajadtuma. Nah ini perhatikan, ini nanti gabungin, yaitu antara apa namanya, tangan dengan apa namanya, badan gitu loh. Gabungin kau perempuan. Idza sajadtuma, jika kalian berdua bersujud, fadumma ba'dal lahmi ila ba'd, maka hendaklah sebagian daging itu ditumpuk ke daging lainnya. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul, karena perempuan itu tidak seperti laki-laki dalam hal ini. Ya. Memang hadis ini hadis mursal yang di sanadnya ada permasalahan, tapi difahami oleh ulama ini secara makna sahih. Sebagiannya laki-laki dianjurkan ke masjid, perempuan lebih dianjurkan untuk di rumah, bahkan sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Begitu. Maka seperti ini juga dalam masalah sujud. Kalau misalnya dia begini, yaitu menempelkan daging-dagingnya, meringkuk ya apa namanya? Itu lebih afdal, apa meringkuk ya? Ya, lebih kecil, lebih mengecilkan diri itu lebih afdal. Bukan mengembangkan diri. Itu lebih afdal. Namun kalau misalnya dia melakukan ini, ya tetap sah sholatnya dan tidak juga dosa, enggak dosa juga. Hanya itu mafdul. Begitu ibu-ibu paham? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan takut, insya Allah enggak apa-apa. Insya Allah enggak, Bu. Iya, enggak lah. Saya kan lagi di sini. Ibu aja. Gampang, Bu. Nih, sok. Nih kan ini sama nih sejajar. Iya, enggak gini. Perempuan ya, perempuan. Ini. Nih. Apa? Iya, ini kan kelihatan nempel, masa saya harus buka baju dulu ini nempel tuh. Bu, nah nih tuh sok lihat. Ah, ya, oke. Sujud blok gitu. Gitu. Gimana? Aduh, susah, Bu. Nih saya mau menyontohin susah. Hah? Ya. Iya, Bu. Gini, jadi itu pun kalau perempuan mau melakukan itu fadhol, silakan. Tetapi sebagian ulama mengatakan lebih afdal perempuan untuk merapatkan dirinya. Gitu loh. Mau kayak gitu enggak apa-apa. Namun lebih afdal dia membedakan daripada laki-laki, gitu. Dari segi apa yang sujudnya ini, gitu loh. Karena ada dalil seperti ini.
tidak menggembangkan seperti laki-laki itu. Sekarang coba kalau misalnya ibu, lebih relevan mana bagi seorang perempuan yang afifah, yang menjaga dirinya? Kayak gini seperti laki-laki atau kayak gini? Ayo Bu. Yang standar aja. Ya, bukan berarti harus ngeringkuk banget kayak gini banget, enggak, jadi kerupuk gitu bukan. Melainkan dia standar gini Bu. Kayak ketika lagi sholat berjamaah lah, gimana sih? Ya udah gitu, ya kan ya. Kalau dalam riwayat ini nempel, menempel kapan dulu nih? Ini ke lantai, ya tidak. Kalau itu enggak, itu ada larangannya. Kalau itu jelas, ya. Tapi menempelkan ini dengan ini ketempel. Ini dengan ini ketempel, ini dengan ini ketempel. Yang nggak boleh itu yang seperti yang dikatakan seperti duduknya anjing, itu ini dengan lantai. Adapun untuk perempuan, kalau itu untuk perempuan laki-laki ya dilarang semuanya. Adapun untuk dan itu larangan makruh, sebagian mengatakan haram. Nah, kalau ini dengan ini perempuan lebih diafdolkan yaitu nempel. Gitu loh. Karena itu lebih merepresentatifkan perempuan. Kita ngaji di sini anak-anak pada gambrengan di luar. Kayak lagi main petak umpet itu. Ayo, kita cukup sampai sini insyaallah. Silakan jika ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, masih bolehkah kita berimam kepada seseorang yang akrab dengan salah satu pemuka agama lain? Yang kemarin itu Ustadz. Akrab dengan pemuka agama lain, imam masjid yang kita akrab, bolehkah kita akrab dengan? Bukan itu pertanyaan Ustaz. Bolehkah kita berimam dengan seorang imam masjid yang akrab dengan pemuka agama lain? Saya sebut namanya boleh nggak nih? Atau nggak usah, jangan. Baca Ustaz. Nggak, udah tahu kok. Udah tahu. Sama ini kan Budi Sudarsono kan? Hah? Pemain bola. Tidak secara spesifik ya, tidak secara spesifik. Kita nggak mengkasuskan itu karena ini sedang jadi fitnah ya. Tapi ala kulli hal begini ya. Boleh bagi kita untuk meninggalkan berimamkan kepada orang fasik, itu boleh. Ketika memang ada imam lain di tempat lain yang soleh atau yang masturul hal. Masturul hal yaitu yang keadaannya nggak ketahuan dia fasik atau soleh, kita nggak tahu. Jadi imam dalam tinjauan kita ada 3 kemungkinan. Imma dia soleh dari segi soleh maksudnya layak jadi imam karena kesolehannya. Ya namanya dia ada kesalahan pasti ada. Imma dia dikenal oleh kita fasik. Fasik itu yang menzahirkan dosa-dosa tanpa malu, gitu. Adapun urusan gimana di kesendirian itu urusan dia. Katanya kita nggak tahu, nggak boleh ngorek-ngorek juga. Itu 2. Kalian kedua. Atau yang ketiga masturul hal. Kita hanya melihat zahir dan keadaan sejatinya ketutup. Itu 3 kondisi imam di tinjauan mata kita. Kalau yang pertama tadi apa? Soleh, jelas ini lebih afdal. Salat di belakang orang yang kita kenal soleh. Soleh di sini karena ketakwaannya, kita nggak mengetahui keburukannya, kita hanya mengetahui kebaikannya. Soleh kelas. Taib. Yang kedua fasik, yang menzahirkan, menampakkan kefasikannya. Atau yang kita tahu dia memang orang fasik, walaupun dia nggak menampakkan, kita tahu dia orang yang rutin dengan kefasikannya, kita tahu persis. Maka ini boleh kita tinggalkan dia dalam artian kita memilih cari imam yang nomor pertama atau nomor ketiga. Kemudian yang ketiga, imam yang masturul hal. Masturul hal, mastur. Mastur bukan ada yang mandra, bukan. Mastur di sini tertutup.
kondisinya tertutup. Apa maksudnya tertutup? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia saleh atau enggak, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita nggak tahu saleh dia atau tidak. Ini ada dua kemungkinan. Imma dia menzahirkan kefasikan tanpa dia faham itu kefasikan. Imma dia memang kelihatan biasa-biasa aja tanpa kefasikan sama sekali. Masturul hal ada dua. Yaitu dia menzahirkan kefasikan karena nggak tahu kalau itu kefasikan. Atau dia kelihatan tidak ada fasiknya sama sekali, namun kita nggak tahu hakikatnya. Ya, nggak biasa, orang biasa, awam biasa. Contoh, dia isbal. Isbal itu kefasikan. Merokok dengan sengaja, dengan menampakkan itu kefasikan. Kalau kita tahu, isbal kira-kira menampakkan nggak? Ada nggak orang isbal ikhlas? Oh, saya nggak mau isbal. Saya mau isbal tapi nggak boleh ketahuan sama orang. Ini isbal model apa? Ya kan? Taib. Ini kefasikan, tapi orang ini belum tentu tahu kalau itu kefasikan. Paham nggak? Nggak punya ilmu. Dia nggak tahu kalau itu kefasikan. Dia nggak tahu kalau itu haram. Beda ini orang dibedakan. Ya. Misal ke masjid ini, masjid sebenarnya. Imamnya isbal. Saya datang ke masjid imamnya isbal, bahkan 1 meter ke bawah itu. Iya. Enggak kelihatan itu celana apa gaun gitu kan. Nah, sama adik itu tuh mirip tuh kayak gitu kan. Panjang gitu. Nah, tapi orang kayak gini biasanya enggak tahu kok itu adalah kefasikan. Paham enggak? Maka ini dianggap sebagai orang yang masturul hal, keadaan sebenarnya itu enggak tahu. Gitu loh. Beda kalau misalnya dia udah kenal salafi, udah kenal sunnah, udah ngaji, udah tahu isbal itu haram, udah ngaji bareng-bareng kita, tapi dia masih isbal juga, maka khalas ini fasik. Apakah dia masih sunnah? Iya sunnah mungkin. Ya mau hafiz, enggak semua hafiz itu ngerti kalau ini adalah haram, Bu. Banyak hafiz Quran, isbal, dia enggak tahu kalau ini haram. Banyak. Karena enggak semua hafiz itu cetakan salafiyah, enggak semua, malah banyak kok dari ikhwan muslimin, dari apa banyak hafiz-hafiz mah. Ya. Nama antum siapa? Namanya Hafiz. Kok isbal? Oke. Karena dia menzohirkan. Nah, kalau misalnya dia udah tahu hukumnya, dan dia menzohirkan ke orang-orang dia isbal, maka ini menzohirkan kefasikan. Maka kita boleh memilih untuk tidak berimamkan dengannya. Gimana? Itu masturul hal pertama. Yang kedua masturul hal, yang orang ini nggak isbal, nggak ada kefasikan tampak pada kita. Tapi juga kita nggak tahu dia soleh, nggak tahu. Orang biasa aja, orang biasa. Ya udah, itu lebih afdol daripada kita berimamkan pada orang yang menampakkan kefasikannya dan dia tahu itu adalah kefasikan atau hal yang haram yang tidak boleh ditampakkan pada khalayak ramai, pada publik. Seperti itu. Ya begitu, Pak. Nah, sekarang kalau dalam konteks seperti itu fasik ya. Itu fasik dan berbahaya. Enggak usah terusin pensifatannya. Tapi kalau kita berimamkan padanya sah atau tidak? Sah, tapi Anda yakin kalau kita masih punya iman yang tinggi, kita punya iman minimal serendah-rendahnya, pasti enggak nikmat. Enggak nikmat. La haula wala quwwata illa billah, enggak nikmat. Maka yang afdal adalah berimamkan pada seorang pria di rest area yang enggak ngerti apa-apa. Kita enggak juga ngerti keadaannya, tapi kita lihat dia zahir muslim, udah itu lebih afdal daripada Fulan Budi Sudarsono itu. Kenapa Budi Sudarsono, Pak Agung? Hah? Kenapa enggak Ponario Astaman aja? Ayo silakan lanjut. Ada lagi enggak? Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apa sebenarnya yang terjadi dengan umat Islam sekarang ketika isu-isu syariat sekarang
penentangannya terang-terangan. Jazakallahu khairan. Wah, berat ini Ustaz. Yang terjadi adalah apa yang barusan diomongin, penentangannya terang-terangan, itu yang terjadi. Mungkin ditanyakan ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Itu ya. Semua ini grand design ya. Dengan urutan-urutan yang kalau kita tarik benangnya itu seragam. Penentangan terhadap sunnah dan penentangan terhadap syariat Islam sangat tampak. Giliran yang menentang sunnah atau kebid'ahan, kekufuran bahkan belakangan ini itu didukung. Kedatangan yang tadi itu Sukamto itu datang, padahal itu kiblatnya orang-orang kafir gitu loh, maksudnya dari segi individu ini kiblatnya orang-orang kafir yang mencium beberapa tangan orang Yahudi. Kemudian orang-orang Muslim mencium tangan si Sukamto ini, ya. Maka ini bukan hal yang coincidence dan tidak ada desain sebelumnya. Ini adalah refleksi dari hakikat sebenarnya yang terjadi, bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang. Dari atas dan bawah. Tarik kronologinya, sebelum ini ada si Sukamto datang kemudian dicium kepalanya atau tangannya, ya endasnya dicium. Nah, itu di tempat yang serupa ada ihtifal, perayaan dan perkumpulan dengan seragam merah putih yang mirip dengan orang-orang Sukamto juga. Iya. Ini Sukamto karena Jawa, kalau perempuan jadi Sukamti, mungkin nanti dia Endang Sukamti lama-lama. Pak Agung tahu tuh. Nah, kemudian sebelum Sukamto dan Bajigur itu semuanya sebelum itu ada makoli-makoli. Inna rahmatan fima indallah makoli. Mr. Makoli ama Bajigur itu yang merah putih itu semua udah bertahun-tahun udah kayak gitu. Bukan tiba-tiba 2024 tiba-tiba ada mereka, enggak, dari 2000 sebelum pandemi udah ada mereka itu. Makoli-makoli itu udah ada itu. Ketidakwarasannya udah bertahun-tahun, udah lebih dari 5 tahun bahkan. Bahkan dari 2015 sebelumnya itu. Cuman dulu itu tidak diangkat. Ya, ini juga yang merah putih dulunya tidak diangkat. Tapi mereka udah ada. Mereka diangkat isu-isu mereka ini karena ada kepentingan. Ya, bahkan Sukamto datang itu juga ada kepentingan. Iya. Kepentingannya si Suhadi. Ya. Jadi semua itu, Suhadi itu sebenarnya teman saya sih, kakak kelas saya di Aceh. Ya makanya jangan kesian dia. Dia nggak tahu apa-apa padahal. Ala kulli hal, hal-hal yang diadakan di ini semua itu adalah hasil desain. Itu semua adalah ternak-ternak yang akan di show off-kan di masanya untuk kepentingan. Jadi mereka tuh diternak dulu. Nah, keadaan kaum muslimin tuh kayak gini. Kita jangan mau diternak. Caranya supaya diternak adalah ikhlas lillahi ta'ala kau beramal. Ilmu itu bukan buat cari duit. Amal itu bukan buat cari cuan belaka. Ya, kalau ada hadiah dari ilmu, dari amal, itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan itu yang dicari. Karena semua ternak-ternak ini mereka diberi pakan.
dengan atas nama agama. Nah, kalau udah dicekokin makanan, mereka tinggal nurut nanti sesuai dengan orderan. Di waktunya nanti bakal diadain. Emang dikira Sunda Empire baru kemarin petang? Udah lama Sunda Empire itu. Tapi kalau ada kepentingan, diangkat. Begitu. Nah sekarang masalah keretakan rumah tangga orang. Artis-artis. Ramai sekarang. Itu tuh semua ada desainnya. Enggak serta-merta tiba-tiba. Enggak. Itu semua adalah salah satu cara. Supaya isu-isu yang lebih penting itu kaum muslimin terbagi apa namanya? Fokusnya gitu loh. Gimana Pak? Pengalihan. Karena di balik pengalihan ada yang bekerja Pak. Jadi apa yang terjadi pada kaum muslimin sekarang? Yang terjadi adalah banyak dari kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu dia intinya itu. Maka orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu gampang ketipu. Gampang ketipu, gampang diperalat. Bahkan yang mengklaim Al-Quran dan Sunnah juga belum tentu juga dirinya bisa selamat dari pengalatan seperti ini. Kalau ia bilang kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi ada sisi kepentingan hawa nafsu di balik itu dalam dakwahnya atau dalam menuntut ilmunya, ya tetap aja bakal diperalat. Bukan berarti selamat gitu aja. Gitu Bu, Pak ya. Itu yang terjadi. Nah, kita ini jangan keikut. Terhasut. Mengomentari. Ya mengomentari biar orang-orang awam yang mereka enggak, ya kalau kita misalnya mengomentari kita dikira sunnah atau apa, itu diperhatikan oleh sebagian pihak. Dan bisa dijadikan bukti nanti. Kalaupun komentar dengan bahasa-bahasa kayak Sudarsono, kayak Suhadi, Sukamti, Sukamto kayak gitu aja. Gitu. Seperti itu wallahu alam. Maka solusinya adalah jangan mengikuti arus-arus mereka. Yang receh seperti makoli-makoli itu aja bisa mencuat, ini menunjukkan ini tidak natural begitu saja. Ada yang merawat, memelihara, menternaknya, kemudian menampilkannya ketika di pesta peternakan. Dan kemudian akan disembelih itu semua. Pada waktunya ketika kepentingan sudah selesai, peternak pasti akan mengorbankan yang diternak. Gak ada peternakan itu mengabadikan ternakannya selamanya. Gak ada. Ya, pasti potong pada waktunya. Kita jangan mau diternak. Kita belajar aja terus. Begitu, jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Ya, ibu-ibu. Oh, udah jam segini, Bu? La haula wala quwwata illa billah. Kita ngomongin ternak orang. Ya udah kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.